Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Untuk hari ini mari kita bersama-sama belajar mengenai budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Masih semangat enggak Ibu? Semangat! Udah ngebaso? Sudah. Nah ini saya udah merangkum nih dari modul 1.4. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu yuk biar semangat. Jangan ngantuk. Mau berdiri? Berdiri yuk. Ayo berdiri. Masuk lagi ke email masing-masing. Kelihatan. Baru Free Mulai Omega dengan Omega 3 dan 6. Dukung akal cermatnya. Olahraga
Anda 100% semangat. Serius betul. Ya. Aduh capek. Nah ini budaya positif sebenarnya kita sudah menerapkan ya Bu, seperti kebiasaan kita seperti cuci tangan, antri, terus memberi dan membalas salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, pokoknya banyak lah. Nah kita kupas lagi ya Bu ya. Nah ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuannya membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter murid. Lanjut, konsep inti budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma positif. Terus yang kedua disiplin positif. Terus yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu secara menyeluruh, berarti ya sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ada yang ingat profil pelajar Pancasila? Perlindungan, beriman, bertakwa, berakhlak, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif, dan berakhlak kritis. Sip, masih ingat? Nah, nih miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, kan kita selama ini anak-anak harus ngikutin apa yang kita mau gitu ya Bu ya. Terus jangan salah. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah namun menguatkan karakter, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Suka memaksa nggak Bu? Bikin ke anak sendiri suka maksa nggak? Suka. Contohnya apa? Kamu terus belajar. Nanti mah jangan ya. Belajar, Iya, sekarang merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Bedanya ya. Realitas atau kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut. Nah ini disiplin. Coba gambaran ibu-ibu disiplin itu apa sih? Jangan lihat ini dulu, disiplin itu apa? Patuh. Bu Dewi, mengikuti aturan, bener dong. Disiplin. Kebiasaan. Buana, tepat waktu, wajib. Apa ya? Ya udah. Ikuti aturan yang ada. Ya, nih disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Wow, belajar disiplin itu. Iya, ternyata disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab
terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti disiplin itu belajar disiplin waktu, disiplin hidup, disiplin memakai uang, disiplinnya banyak ya Bu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan. Nah, ini Bu, nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bu yang tadi disebutkan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk TKMA kayaknya cuman kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang bisa kita ajarkan ya Bu ya. Berakhlak mulia udah pasti, berkebinekaan global mah kayaknya belum ini ya Bu ya. Untuk usia gotong royong udah pasti, mandiri ini yang kita titik beratkan, ini yang kita mandiri ini ya Bu ya. Kreatif udah tentu, ini enggak gurunya, enggak anaknya, kita harus kreatif sebagai guru TK biar pembelajaran enggak membosankan dan bernalar kritis. Nah, kebutuhan dasar manusia, nah ini Bu, nih 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ingin bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ini penguasaan itu contohnya anak-anak main gitu. Coba ada yang paham nggak penguasaan? 5 kebutuhan dasar manusia Ke anak-anak. Nah, kan contohnya kalau kasih sayang dan rasa diterima mah kayak anak tadi si laki satu, terus lari ke sana ke sini. Ternyata itu tuh pengen disayang, terus kayak tadi Bu Haji si Dahlan itu ya, kan nggak mau Masuk. nggak mau Bu Haji. Nah, Bu Haji waktu itu si Dahlan kenapa kemarin tuh nggak mau nulis, nggak mau apa? Nah, itu karena Dahlan kan ada adiknya ya. Adiknya lagi banyak adiknya, jadi kurang kasih sayang. Nah, berarti si Dahlan ini kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi pengennya dideketin aja kan si Dahlan itu. Dari perhatian. Jadi terus kalau bertahan hidup itu kayak makan, terus pakaian yang bersih, gizi yang seimbang, terus apalagi ya, tidur yang enak, nyenyak gitu. Terus penguasaan yang kayak tadi, kesenangan. Apa kan? Duit banyak juga. Ya itu mau Bu Ana, sama saya juga. Iya benar. Kesenangan, nah kesenangan kayak anak-anak mah kalau butuh mainan, butuh main. Coba kalau Bu Dewi apa kesenangannya? Jangan ngomong banyak sosialisasi kan? Mall, cuci mata, Bu Ana. Shopping kalau ke mall lagi. Bu Dini. Haji. Amin. Kalau saya standar aja kan punya rumah. Amin. Nah, kebebasan. Anak itu pengen bebas. Ini kayak kita padahal lagi belajar ya. Ini jangan ke sini. Ini di sini. Padahal anak itu pengen bebas. Jadi anak itu pengennya belajar itu yang di ruangan yang bebas, yang banyak mainan, tapi keterbatasan ya kita sebagai guru TK. Jadi harus bisa mensiasati lah. Nah, motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan ini anak bisa aja berbohong, padahal udah
udah ngelakuin apa tapi dengan berbohong karena takut dapat hukuman ya. Terus untuk mendapatkan imbalan, saya mau ini, mau kerjaan ini nanti dapat hadiah dari bu guru, hadiah dari mama, dari bapak. Saya mau nyapu umpamanya, saya mau apa itu untuk mendapatkan hadiah. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini nih konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini hukuman, ini penghargaan. Sama dua-duanya ini yang gagal gitu Bu. Sebenarnya kita tuh jangan menerapkan ini gitu. Jangan menerapkan hukuman, ngasih penghargaan juga ternyata tidak boleh. Enggak itu. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan, emang ya Bu ya, emang nggak boleh hukuman begitu. Terus membuat anak tidak nyaman, terus murid takut, memaksa murid, menyembunyikan kesalahan. Jadinya ujung-ujungnya kan anaknya berbohong gitu. Gak mau murid menjadi rendah diri. Nah kalau penghargaan itu tidak efektif ya, emang benar tidak efektif. Terus merusak hubungan sifat iri. Contohnya kayak si Ezra nih, saya kasih stiker soalnya kan dia udah bagus tuh ngerjain tugasnya. Nah gitu si dalamnya jadinya minder dia. Iya, jadi ternyata masih kayak gitu tuh ternyata membuat minder anak-anak gitu. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Pantesan di SD itu sekarang nggak ada ranking. Makanya di sini juga budaya, nah, itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi anaknya, juga orang tuanya juga kan. Penggantinya apa ya kalau bukan peringkat ya? Iya makanya. Penggantinya apa coba kalau mau kita buat nggak peringkat 1, peringkat 2 yang terbaik gitu kan? Iya, jadinya kita bingung ya mau ngasih penghargaan. Salah juga ya ngasih ranking, salah juga. Iya, padahal itu kita pikirannya kan buat motivasi ya. Gitu. Coba ada jalan keluarnya dan nanti ya. Nah ini yang sukses nih, konsep disiplin dengan identitas. Nah konsekuensi itu penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, terus kehilangan waktu untuk merenungi. Nah ini restitusi nih Bu. Ini konsep disiplin yang suksesnya itu murid kalau restitusi akibatnya murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, terus murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Lanjut, ngantuk nggak Bu? Ngantuk lah. Hidup nggak? Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini Bu nih pengertian restitusi. Jadi jalan keluarnya itu tanpa hukuman, tanpa penghargaan itu dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan. Jadi ininya solusinya. Kan tadi gimana ya kata Bu Dewi ya. Nah, kita coba kita mempelajari bersama apa sih restitusi itu gitu. Saya juga belum begitu paham ya Bu. Nah yuk kita bahas sama-sama nih proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut si Gosen, bukan Gosen Gojek ya. Menurut si Gosen itu jadi anak itu diperbaiki sama kita dengan cara dihukum, diberi penghargaan. Nanti nih kamu ngerjain ini nanti dapat bintang gitu kan, kita sering ya. Terus ciri-ciri restitusi,
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan gitu. Iya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, kayaknya nih kayak udah, kamu udah ngelakuin apa tadi, kayak udah tadinya kan melakukan kesalahan, berarti kan ditanya dulu, kamu tadi kenapa? Contohnya Dinara ya, Dinara tadi kenapa lari-larian gitu. Terus jawabannya kan, akunya takut sama zombie katanya. Nah si zombie itu ya si Arkana itu gitu, tadi main zombie-zombian gitu. Nah tadi tuh seharusnya saya tanya dua-duanya gitu, cuman tidak ada waktu. Jadi tadinya mau tanya kenapa Arkana jadi zombie, kenapa Dinaranya takut sama zombie gitu. Nah si Arkana itu udah melakukan kesalahan kan ya. Jadi kita timbulkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si Arkana itu sadar bahwa si tindakan si Arkana itu salah gitu. Nah, jadi kita gali lagi terus. Cuman kesulitannya di kelompok A itu ya, kurang speak up-nya itu belum begitu gimana gitu, nggak seperti di tingkat SD, tingkat SMP, apalagi SMA kan udah dialognya udah, jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau di TK kan emang susah ya, anaknya belum bisa itu. Nah itu tawaran bukan paksaan. Sesudahnya ditanya kesalahannya apa, bisa nggak memperbaiki kesalahannya tersebut, ditawarin apa mau minta maaf, apa mau gimana, terserah. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, 1 penghukum. Nah, ada kan? Ya kan, kayak gitu dulu ya, dipelototin. Kamu tadi nangisin Jingga. Nangisin si Jingga. Kamu cepat duduk di situ, berdiri di situ. Tuh hukumannya Bu. Hukumnya kita tuh yang jangan ya. Kadang yang saya dulu Jadi kita evaluasi, kita refleksi sekarang Bu. Kita gitu enggak ya, gitu. Bisa kayak gitu enggak gitu. Terus pembuat rasa bersalah, contohnya kayak datang jadi kayak gitu, lari-larian kayak gitu, nanti bu gurunya jadi kecewa, bu guru tidak suka, nah itu ternyata kurang tepat gitu. Terus, nah ini yang menjadi ini posisi kontrol guru itu, ini kan 5 posisi yang harus dimiliki guru nih Bu ya. Nah tapi kita cari yang lebih terbaik itu yang mana gitu. Nah ini kan tadi membuat hukuman ya, penghukum, terus membuat rasa bersalah. Nah ini sebagai teman. Jadi kalau menurut pemahaman saya, kalau sebagai teman mah kayaknya kita diajak dulu ke sini, yuk sayang sini, ditanya dulu. Jadi lebih ya gitu. Jadi ditanya dulu gimana kita teman, ngobrol dengan teman gitu. Nah kalau pemantau, kita cuma mantau kenapa bisa melakukan seperti itu. Nah ini manajer, kita membuat suatu apa sih jalan keluar gitu. Gimana nih kamu udah melakukan kayak gitu, nanti kamu gimana penyelesaiannya. Kayak kalau mukul temen nih, si Amar mukul si Kori umpamanya, saya panggil, kamu kenapa gini, ditanya alasannya apa. Nanti untuk menebus kesalahan ke si Kori kamu gimana gitu. Nah nanti biarin anaknya dulu mikir, ya Bu nanti kalau saya mukul temen nanti saya nggak punya temen, terus nanti dijauhin sama teman-teman, terus dosa, terus nanti mamahnya marah.
Nah supaya enggak gitu kita kirim tuh kata-katanya, supaya enggak kayak gitu. Gimana nih caranya? Ayo recordingnya di mana gitu. Bisa aja nanti anak nyeletuk, ya udah tuh aku minta maaf. Tapi tidak cukup dengan hanya minta maaf. Kita harus konsisten gimana nih nanti kayak gitu lagi enggak gitu. Nah itu sebagai manajer. Nah tuh contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini untuk SD ya Bu ya. Tapi kita di sini juga kan ada upacara ya. Nih kalau penghukum kata-katanya patuh aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu hukuman. Nah kata-katanya nih Bu ya, memantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini kan kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Terus kalau yang teman kata-katanya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, nanti mah enggak gitu. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Nah, kabur. Jadi ya cuma gimana ya ke anak TK itu ya benar sebenarnya nggak pengen kayak begitu gitu. Refleks judulnya refleks. ya udah Susah yang namanya anaknya. Apalagi tahu ya Bu Nunung kelas B2 tadi. Karena terlalu sering anaknya itu lagi yang dilakuin. Jadi si pelakunya itu ulang Jadi itu kita lagi jangan itu refleks. lagi. Nah kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini yang harusnya kita lakukan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanyakan dulu kesalahannya apa. Terus kira-kira kamu bagaimana akan memperbaiki kesalahannya? Tadi yang saya bilang itu. Lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini perbedaannya keyakinan kelas sama peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan antara murid dan guru, terus diketahui lagi sama kepala sekolah, baru kita buat. Jadi di polling dulu tuh seharusnya ya. Kalau kita makan TK tidak bisa tuh anak-anak menulis ya. Jadi ditanya dulu nih, kamu kalau seumpamanya kelasnya mau nyaman, mau tertib, berarti harus apa dulu? Nanti anak-anak ngacu. Harus ini Bu, harus sayang teman. Kita tulis dulu. Bu Guru harus membuang sampah pada tempatnya. Bu Guru tidak boleh makan, ditulis semua. Nah nanti kita kerucutkan serat, masuknya kemana. Kalau harus sayang teman, berarti saling menghormati. Kalau seumpamanya membuang sampah pada tempatnya, berarti menjaga kebersihan. Terus Bu Guru, si Nunung mah suka datangnya telat, berarti disiplin waktu. Berarti harus disiplin waktu. Bu Guru boleh enggak ke sekolahnya enggak pakai peci? Seumpamanya kan kita harus pakai peci ya. Nah itu berarti masuknya ke apa ya? Saling menghormati. Apa disiplinnya. Jadi kita kerucutkan lagi. Jadi jangan banyak bahasa kayak gini itu ternyata salah. Saya udah bikin itu ternyata salah. Udah itu udah mendekati. Jadi tinggal dikecilin lagi. Jadi saling menghormati, disiplin, menjaga kebersihan. Menghargai, menghormati kalau saya terakhir Saling menghargai, saling menghormati. saya sarapan buang sampah, terus sampah tuh datang tepat waktu. Terakhir dia bilang dia pernah menghormati. Iya, enggak Bu,
menurut pemahaman saya mah kita mah nggak apa-apa deh kayaknya kayak gitu, soalnya kan anak TK mah nggak kayak anak SD, SMA yang udah bisa baca. Kalau kita mah kan di gambar itu soalnya anak-anak kan belum bisa baca. Iya, Jadi makanya menurut ada saya gambar. nggak apa-apa lah kita gambar. yang udah. Iya, ada gambarnya. Jadi kan kalau di penerapannya ini di SMA mah kan saling menghargai, saling itu anak udah bisa baca gitu ya. Udah paham artinya. Tapi kan kita mah di TK anak-anak belum bisa baca. Jadi kita harus ngituin gambar seperti ini, digambar begini ditentukan. Jadi saling menghormati itu anak-anak nggak ngerti saling menghormati itu apa bu gitunya. Jadi harus sayang teman, lagi gambar pelukan. Terus membuang sampah pada tempatnya harus ada gambarnya, tong sampahnya anak lagi itu. Jadi menurut saya kurang pas kalau cuman beberapa kata doang gitu untuk di kelas TK. Jadi kita harus dijabarkan lagi gitu. Itu menurut keyakinan kelas. Sananya lebih panjang itu. Tapi Enggak, poinnya bu, poinnya Tapi gitu. udah dibuat Tapi kesepakatan udah terus, kata saya sepakatan terus tiap hari aja. Ingat, tidak boleh buang sampah, nggak usah dicempreng begitu sudah, soal anak mah kadang. Iya sebenarnya mah rubah lagi B, ya kan? Sudah sepakat juga. jadi itu mah bu udah mungkin kayaknya buat ngingetin anak aja. Iya. Jadi Karena berbagai harusnya mah kesepakatan yang udah kita buat itu tiap hari tiap pagi apa gimana gitu ya, tiap hari nih enggak ini cuman kita suka terlewat kan ya karena banyak kegiatan. bukan terlewat, karena yang sering itu anak-anak kan ngumpul itu doang kalau kita ingatkan kan. Iya. Sama lagunya Ngumpul, itu. jalannya kayak si Dahlan mah. Keluar lagi mainan, keluar lagi. Nggak laku pintu ngebuka. Si Dahlan keluar ke tempat mainan. Bilangnya cuci tangan. Orangnya mau di tempat mainan Iya. bohong. Nah itu tuh mah si Bu Haji itu tuh si Minta dipegang, Dahlan minta tuh, dideketin. emang Dahlan itu kurang kasih Perhatian. sayang. Iya minta dideketin, tapi kan ditanya anak yang di dalam juga Iya. dikhawatir kan, namanya anak apa takutnya kayak Firja sama kayak gitu. Firja sama kayak gitu kayak begini. Kalau dilibatin aja Aku busuk. orangnya mah, Kalau tapi lagi mewarnai ini sedikit Dahlan suruh kita direpotin, Dahlan minta tolongnya taruh situ dan disibukin nih anak. Si Dahlan ini Jadi disibukin. kalau dia ini nulis mah nggak bisa, nulis mah belum Enggak bisa. naro-naro apa gitu loh Bu, dimintain tolong Dahlan biar fokus, biar enggak maunya keluar. Enggak, kalau udah nulis mah udah fokus, tapi nulis mah belum bisa sebenarnya. Ketika belum nulis nih, kan masih namanya kita lagi baca kan ya, lagi ngajarin baca nih, kan namanya nonton muter-muter, seringnya keluar si Dahlan tuh, Oh, cowok dari kelas A kan kayak gitu Iya. ya, tapi orangnya tuh satu enggak cengeng, enggak ngambek, Iya, enak. Iya, jadi anak-anak itu kan karakternya beda-beda ya Bu ya. Menarik gitu ya, ada yang kayak gitu, ada yang cengeng dikit-dikit, nangis. Kalau Egi ngambek kan, tadi tuh kan Nunung pas lomba kan terakhir kan itunya tali rafianya tuh lepas dengan dia, istilahnya kesangkut. Tidak, kenapa? sengaja. Oh sengaja. Kan emang anaknya cari perhatian. Saya bilangnya gini, oh enggak dimarahin guru kan, dia ngambek di kelas. Yo, diajak ngomong susah, ditanya apa susah si Egi mah. Jangan kayak begitu, bu gurunya nggak tahu. Kenapa Eginya bilang kalau dinakalin sama temennya, bilang biar bu guru tahu. Kalau misalnya jangan biar temannya minta maaf, enggak tahu. Akhirnya itu bu guru, si Firja akhirnya ngomong, itu bu guru tadi kan dia itu nyangkut yang pas lomba itu tali rafia itu, nangis sendiri katanya. Padahal dia sengaja, padahal saya biar diam biar nggak ini. Iya udah nggak apa-apa, guru nggak apa-apa. Namanya juga kesangkut nggak sengaja. Cuma kata saya istilahnya apa? Si Eginya bilang kalau kenapa-kenapa enggak guru nggak marah karena itu lombanya udah selesai kata saya gitu. Cuma dia tuh kalau semua. Nah Bu Haji berarti udah menerapkan 5 posisi kontrol sebagai teman, sebagai manajer. Terus anaknya itu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusianya itu ingin penguasaan, terus kesenangan kan mainin itu kan tali
kali tadinya mainin nggak mengenal kayaknya sengaja. Dia kan udah selesai tuh dia lombanya. Mas mau duduk ya? Sambil emang lewat. orangnya agak usil, cuma dia nggak Iya. mau di ini orang. Nah jadi kasusnya kan si siapa buat gunung si siapa kan si Edi itu berarti kan main-mainin itu berarti kasusnya kan pengen kasih sayang, butuh kasih sayang terus pengen diperhatikan terus penguasaan terus kesenangan. Nah Bu Haji ini udah menerapkan 5 posisi kontrol sebagai teman, sebagai manajer. Nah udah ketemu. Nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah tuh lebih abstrak daripada peraturan, berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Nah ini nih yang ini. Nah ternyata dilarang membuang sampah itu bukan kalimat positif, ternyata itu tuh kalimat negatif. Harusnya membuang sampah pada tempatnya. Terus dilarang lari-larian, berjalan kaki, berjalan lambat. Nah, itu ternyata Jangan kata ada dilarang. jangan iya, Emang dia nggak boleh. tapi kenyataannya kita susah ya ngituin jangan Jangan dong. Jangan nakal. Gimana kalau pengganti? Jangan nakal. berbuat Berbuat baik ya. No, sama nggak sama dilarang? No. kan sama jangan Apa L itu? No, bapak. Nanti abang anakin bawa yes. iya No, bapak. ini nih yang Abang bikin saya menarik hati sama teman-teman. Saya mau ini nih dibuat dalam bentuk positif. Jadi Gimana caranya? jangan terus gini. Astagfirullahaladzim. Iya saya tadi tuh refleks. Astagfirullah. Tapi saya sering kalau udah kelewat nggak didengar saya Nah, sering. itu membuat anak ternyata jadi down gitu. Astagfirullah. Nggak ada daun-daunnya B1 main. Iya tapi Iya, kan anak Yang bikin bu gurunya dong. iya. Tadi Dini astagfirullah. Iya, saya juga tiap hari Bu Dini tapi susah Saya mau mau kayak kerja kayak jangan kayak merah. Kalau pas Terus pulang apa ada yang naik Tuh pagi, dibanding kelas gimana B1 sampai B2 ternyata B2 lebih di bawah aja mainnya, enggak ke atas-atas. Coba kayak gitu, mau nggak? Kalau nggak sama Bu Dewi turunin aja langsung. si Jafar. Kalau naik atas aja tuh. Bukan kalau Ejra suka naik ke meja situ ke jendela tuh. Kalau Oh, baris iya. itu langsung lihat di jendela aja. Makanya saya kalau nganterin pipis kelas B1 tak tutupin jendelanya. Bu guru ada yang ngeliat. Ini anak bisa. Ya tak tutupin. Oh, jadi suka nongol-nongol. Iya. Raga busur B2. Nah, itu Pernah pipis. saya Bu Guru lagi pipis, pintu kamar mandinya nggak ditutup. Si Sapira nengok, jadi kelihatan. berarti itu mah Salah kelalaian siapa? Iya. Kenapa nggak dikunci Karena pintunya? nggak kuat saking kebeletnya gituin, terlalu gituin anak-anak. Aduh, tadi si Emil sampai ngompol. Siapa? Mau pipis, ada orang Oh di dalamnya. iya. Ngompol. Emang Ana habis nengok si itu Aisyah Sabian kok lama-lama dia ke kamar mandi kok nggak kelas tak bilang gitu ya, khawatir takut kenapa-napa. Pas disamperin si Sabiannya lagi nungguin Zafaira, terus ada Emir di depan. Iya, nggak Emir mau kuat, ngapain? mau Tak bilang gitu, pipis. mau pipis. Waduh, tak bilang ya udah tunggu sebentar ya, Zafairanya baru Atau kamar mandinya celana. dua, Dia nggak tahan jadi ngompol lah di celana. Emang iya bener Maji. Berarti ke laptop. Kamar mandinya satu. Tuh, sedikit saja biar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak kesepakatan rasanya itu yang saling menghormati. Emang iya sih kalau anak TK ya harusnya sedikit Jangan aja. kebanyakan. Berarti tadi kebanyakan dong B1. Nanti kita Tadi saya ada berapa? Sama, Kemarin banyak ini banyak banget. Iya, ini kan Terlalu kalau Saya kan cuma ada 5 doang. terlalu bertele-tele. ini saya kan bikinnya belum tahu kayak gini ya Bu Dewi ya. Terus dapat diterapkan di kelas. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini Bu, berarti kan harus
ada guru, ada murid. Terus kita konfir dulu ke ibu kepala sekolah, baru disepakati sama anak-anak bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kan udah dibuat nih kayak gini. Nah, ini bisa kita rubah kapan aja. Kita kan nih seumpamanya di minggu ini udah keyakinan kelas kita kan udah buat, ternyata poin ini kurang efektif nih. Ternyata poin ini ganti lagi. Oh, bisa dirubah, nggak sepakai setahun gitu ya. Boleh dirubah lagi seumpamanya Bu Dewi mau dirubah tiap hari ya nggak apa-apa kalau mau. Iya, namanya anak-anak kalau di TK mungkin bisa berubah-berubah terus ya. Iya. Kalau di SD Seumpamanya kan mungkin. Nih, saya cuma 5 doang udah. Oh iya, ini membuang sampah udah. Ya jadi kita saling sharing aja Bu. Berarti kan yang Iya, ini yang berarti hari. harus. Iya tuh bagus. Nah jadi nantilah Buang sampah. terus kita refleksi gitu. Nah ini Bu, nih segitiga restitusi, bukan segitiga bermuda, bukan segitiga merah, Buat segitiga bukan pengaman. biru, atau segitiga pengaman, bukan ya, ini segitiga restitusi. Nah ini untuk mengganti hukuman dan peraturan yang konsekuensi itu. Kita semua akan melakukan nih. Ada 3 ya Bu ya. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, kata-katanya nih Bu, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini kata-katanya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu berarti menstabilkan identitas. Jadi ditanya, kalau menstabilkan identitas itu ditanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa Amar mukul si Joni gitu. Kenapa kamu mengambil makanan Nunung Dewi gitu? Karena Dewi enggak bawa makanan dari rumah gitu. Jadi kita tanyakan dulu kenapa ngelakuin kayak gitu tuh, melakukan kesalahan kayak gitu. Sering Bu Rida ditanya kenapa mukul temennya, pasti nggak pernah jawab, diam aja. Iya. Soalnya takut Di dalam di sini. Nah kemarin cewek loh di B15 Bu Sabian itu. Aiswa Sabian besok hari lagi sakit. Nah, terus validasi tindakan yang salah ditanyakan. Nah, itu perbuatan baik apa? Kita mah cuma bisa nanyainnya itu perbuatan baik apa buruk. Itu nanti kalau kayak gitu nanti gimana ke temennya. Kalau Amar mukul si Joni, nanti Joninya gimana? Paling gitu doang ya Bu Dewi ya. Terus menanyakan keyakinan. Nah, udah kalau seumpamanya membuang sampahnya sembarangan, seumpamanya si Dipa membuang sampah sembarangan. Dipa, ayo Dipa, ini kayak keyakinan kelasnya kan kita bikin tidak membuang sampah sembarangan. Berarti Dipa udah melanggar dong keyakinan kelasnya. Kita tuh harusnya ditanyain terus. Nih, Burida kalau itu keyakinan kelas banyak, boleh juga gak sih? Beda-beda satu anak itu, jadi khusus hari ini dia berbuat mukul teman, jadi ayo kamu bikin kesepakatan sama bu guru. Kalau Jangan nggak boleh kayak mukul gitu lagi. gitu. Terus ini satu lagi buang sampah, kamu harus bikin kesepakatan sama bu guru, nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Jadi anak tuh Berarti ada kalau kesepakatan itu dalam bentuk nggak dibikin seperti Ya, ini enggak, kan katanya Bisa bisa dirubah. bisa Bu, bisa dirubah-rubah, nggak apa-apa. Jadi Nggak nanti perlu. besoknya, ini seumpamanya tadi kata Bu Dewi ya, hari ini umpamanya jangan memukul teman, ada yang memukul teman, nanti dipanggil anaknya nih, nanti Iya, berdua kesepakatan. kita tulis ya, boleh nanti anaknya pakai cat, kita juga boleh cetrek aja gitu. Biar Pakai ingat. cat, biar ingat. Nanti besoknya kita mau melanjut pelajaran, nih ingat ya, Iya. nah boleh tuh Bu Dewi, nah ingat ya Ajlan
Udah janji loh. Sudah janji nih, udah ditanda tangan. Kalau yang tidak ditanda tangan gimana gitu. Mati kali Bu. Emang itu Masih ya. udah 1 jam. Sudah Bu, kita ternyata tadi cukup segitu dari saya. Coba teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya Bu Rida, saya mau nanya ya. Gimana caranya? Ya, udah. Ini berapa kata dulu Saya mau Bapak? nanya. Nanti dia apa dulu? 25 kata Bapak nanti Apakah keyakinan kelas perlu ada refleksi atau bisakah keyakinan kelas bisa dirubah? Nah, seperti tadi kata Ibu Dewi. Bu Dewi silakan mau dijawab. Iya, kan tadi sudah dijawab. Kalau kesepakatan kelas itu tidak menyunyuk itu aja ditempel. Jadi perlu refleksi. Iya. Makanya itu kalau bisa satu anak walaupun anak ke 20 biar minta kesepakatan kelas sendiri ke anak. Iya, jadi sifatnya enggak itu Kalau aja misalkan boleh. merebut mainan juga bisa ya ini ya. Iya, Tidak, boleh. jadi Terus Bu Rida, sayang teman. minta contohnya dong kata-kata untuk penerapan kepada anak, penerapan rasa bersalah. Nah, ini tadi nih validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentunya punya alasan kenapa kayak gitu. Salah nggak sih kamu tuh mukul teman itu? Nanti temannya sakit enggak? Jadi kita sebutkan ini akibatnya itu kalau kamu mukul. Salah nggak kamu udah mau kamu mukul? Jadi dibalikin lagi juga bisa Bu Rida ke anaknya. Saya kan kalau tadi mukul ini, kalau kamu mukul apa rasanya? Sakit enggak? Iya, Itu Bisa bisa. konvensi dulu kan? Parah di paling depan rempong. Nah, itu Bu Nunung. Jadi kalau penerapannya kalimatnya gitu ya. Jadi gitu, tindakan yang salah itu kita sebutkan bahwa tindakan yang kamu lakukan itu salah gitu. Dijelaskan ke anaknya nggak apa-apa. Dibalikin lagi Salah. ke Seumpamanya kalau kita seumpamanya minjem uang lah ke Bu Dewi, saya tuh ke Bu Dewi, tapi nggak dibayar-bayar gitu. Nah, Bu Nunung itu sebagai penengah ke saya. Bu Rida bener kan pinjam gitu. Terus Bu Rida itu kan salah nggak tindakan Bu Rida tuh gitu kan, semuanya kayak gitu Bu Nunung. Saudara yang ditanyakan, ayo silahkan kita ngobrol aja. Ada yang mau ditanya ini untuk restitusi merupakan pengganti untuk Kontrol. Apakah restitusi merupakan pengganti untuk hukuman? Nah, iya yang kayak tadi itu ya. Jadi merupakan solusi, bukan yang terbaik sih. Maksudnya kita bisa mengganti sebuah hukuman dengan restitusi. Ya yang itu kita tanyakan dulu itunya. Jadi restitusi itu jadi biarkan anak memikirkan cara untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Jadi kamu besok sekarang mukul kayak tadi Bu Dewi, sekarang mukul, besok ini kesepakatan dulu. bikin kesepakatan. Nah itu jadi si restitusi, iya benar Bu Ana, berarti solusinya gitu. Tidak mengulang-ulang. Jadi hukuman itu diganti sama restitusi gitu. Ya. Gimana Bu Ana? Jelas Bu Ana? Keterang-terang lagi. Ada yang mau ditanyain? Jadi restitusi itu kayaknya lebih tepat dilakukan di Tadi betul bilang kelihatan. Kelihatan tadi berang. Bu Rida mau nanya, untuk keyakinan kelas, apakah bisa hanya dikerjakan oleh guru dan murid aja, nggak melibatkan teman sejawat?
Nah, jadi gini Bu Dede, kan kita di sini ada 4 kelas ya. Nah, seharusnya sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, kita sepakati dulu antara guru-guru. Nih, kita mau terutama sama kepala sekolah juga kita harus kolaborasi. Maksudnya apa aja nih poin-poinnya yang harus kita sepakati sama anak-anak, biar setiap kelas itu sama gitu keyakinannya, maksudnya poin-poinnya gitu ya, kan beda-beda ya kelas itu banyak yang mana, tapi seenggaknya titiknya itu sama gitu, yang ini saling menghormatinya, disiplinnya gitu. Jadi tentu harus kalau sama guru dan sama murid kayaknya kurang ya, berarti kita harus melibatkan rekan sejawat, terus kepala sekolah, terus kalau bisanya ya sama orang tua murid. Cuman kita kan susah ya kalau sama orang tua murid, karena tidak setiap hari kita bisa berkomunikasi sama orang tua murid. Karena kenapa harus sama orang tua murid? Karena nih disiplin di sekolah juga harus diterapkan di rumah. Jadi kita sinkron antara kita mendidik di sekolah seperti ini, di rumah juga seperti ini. Jadi sama gitu, ada sinkronnya gitu Bu Dian. Ya. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas Bu Sudah ya? Sudah. Nah, Sudah kalau jelas. udah gitu kita kan sama-sama belajar tentang keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas itu bisa dirubah dari yang tadinya berapa poin jadi berapa poin, terus hukuman itu bisa diganti dengan restitusi. Nah, saya punya pantun sedikit. Asik. Asik. Jangan cakep katanya, kan cewek cantik. Cantik. Membeli santan pergi ke kedai. Cantik. Belinya pula ke kedai Pak Dolah. Cantik. Diskusi hari ini telah usai. Cantik. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman, Bu Dewi, Bu Ana, Bu Nunung, Bu Haji, Bu Dini menyempatkan waktunya mau berdiskusi dengan saya untuk keperluan aksi nyata di modul budaya positif 1.4. Semoga amal ibadahnya diganti sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Permisi ya. Kata Bu Babay.